Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Jadi melanjutkan yang kemarin, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang belum terjawab. Maka di sesi kali ini pertanyaan-pertanyaan teman-teman semuanya yang sudah kami saring akan kami pertanyakan kepada beliau, Bapak Abdul Wahab. Bagaimana, masih sehat gak Pak ya? Alhamdulillah. Jadi melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami pertanyakan kepada jenengan Pak. Kemarin yang tadi kita tanyakan kan tentang masalah vaksin, bagaimana, langsung tentang mencicipi makanan ketika saat berpuasa, langsung menahan diri ketika puasa untuk tidak melakukan maksiat, itu bagaimana caranya. Itu untuk sesi kali ini yang kami tanyakan dari beberapa teman-teman juga. Itu yang pertama, ketika seseorang yang berpuasa itu bekerja keras Pak, jadi setiap orang kan pasti bekerja Pak untuk membutuhi apa ya, memenuhi nafkah ya kan, apalagi seorang bapak ya kan, bekerja keras ya kan, memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, pertanyaan gini Pak, ketika seorang itu bekerja di waktu puasa, apalagi kerjaan itu berat, angkat-angkat atau macul itu Pak, itu bagaimana hukumnya Pak jika orang tersebut itu tidak melakukan puasa, atau ada mungkin tips atau bagaimana Pak untuk seseorang yang puasa dalam bekerja itu Pak? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian, Mas Ulin juga. Jadi kita harus bedakan secara tegas ya antara pekerja dengan pekerja berat. Jangan sampai bilang bahwa kan kadang-kadang kita bekerja, apalagi pekerja berat misalnya. Ini yang dihukum itu hanya yang pekerja berat. Kalau hanya pekerja biasa misalnya hanya di kantor, ada AC-nya gitu ya. Kemudian ditanyakan kalau misalnya dia nggak puasa gimana, itu ya tidak usah dibahas ya. Yang dibahas itu adalah pekerja berat yang kemudian dia itu memang di tengah-tengah pekerjaannya itu tidak mampu melanjutkan puasa, kira-kira boleh iftar atau tidak. Selama ini yang memang dibahas itu di wilayah itu. Jadi memang dalam konteks fikih pekerja berat sekali itu kalau misalnya Syekh An-Nawawi Al-Bantani di dalam Nihayatul Zain itu menganalogkan dengan orang sakit ya. Orang sakit yang akhirnya diperbolehkan untuk berbuka atau iftar, moka kalau bahasa Jawanya. Tapi ada sebagian yang menganalogkan bukan dengan orang sakit, tetapi dengan orang yang memang sangat tidak tahan dengan haus. Artinya yang kita bahas ini adalah clear pekerja berat ya. Misalnya macul itu tadi, ngedos, mumet watu ning dam, gitu. Iya itu yang pekerja berat. Kalau misalnya kerjanya terima gernya nyanyi gitu ya, kemudian di AC itu tidak usah kita bahas terkait dengan ini ya, terkait dengan boleh atau tidak untuk iftar atau untuk moka berpuasa itu. Jadi kalau pekerja berat itu tadi saya sampaikan, ada yang mengkiaskan dia itu dengan orang sakit. Sakit itu juga dikategorikan sakit yang sangat berbahaya kalau misalnya dia tidak moka, tidak iftar. Ada yang hanya sakit-sakit biasa gitu. Makanya begitu. Jadi pekerja berat itu bisa disamakan dengan orang sakit atau disamakan dengan orang yang sangat tidak tahan haus. Sehingga caranya dalam literatur fikih, jenengan nanti bisa cek, termasuk saya itu cek literatur itu yang fikih alal madzahibil khamsah. Itu menyampaikan bahwa pekerja berat itu kalau di tengah-tengah pekerjaannya dia tidak tahan kepengin makan atau kepengin minum, kalau tidak makan atau minum dia nanti akan jatuh misalnya, itu boleh iftar atau boleh moka di dalam berpuasa, boleh membatalkan puasanya. Iya. Tetapi catatannya malam dia harus niat berpuasa. Sampai ketika dia bekerja, kemudian nanti kalau di tengah-tengah pekerjaan memang dia tidak sanggup, baru boleh iftar, boleh moka itu tadi. Tapi nanti bekerja berat, lek kau mai iso-iso aja wis membawa botol aqua gitu ya, kemudian nasi bungkus, rantang, itu kan wis niat ora poso, niat tidak berpuasa. Makanya dari rumah harus tabyitun niyah, bahasa fikihnya dia itu sudah harus niat berpuasa, nanti dia tetap bekerja.
Kalau misalnya nanti di tengah-tengah pekerjaan, misalnya pekerja berat itu jam 1 siang misalnya dia itu sampai haus banget, kemudian sampai tidak tahan, mau jatuh misalnya, dia boleh iftar. Nanti akan diganti, diqadha di bulan-bulan yang lain setelah Ramadan dan di saat dia tidak kerja. Misalnya hari liburnya Jumat, setiap Jumat dia qadha sampai misalnya yang ditinggalkan itu 15 hari, ya 15 kali Jumat. Tapi saya kasih catatan ya, mengqadha itu lebih berat daripada aslinya. Ya kan? Karena ya, nggak ada temannya. Nggak ada temannya. Ya, yang lain itu nggak puasa, dia Jumat puasa sendiri. Puasa apa? Qadha. Qadha apa? Qadha karena pas saya kerja saya nggak puasa misalnya. Iya. Jadi begitu ya. Jadi kesimpulannya pekerja berat itu boleh iftar, tetapi kalau memang pas kondisi dia tidak tahan minum atau makan, karena diibaratkan seperti orang yang tadi ya, orang sakit, dan juga diibaratkan seperti orang yang tidak tahan minum gitu. Tapi dari rumah malamnya dia harus tetap niat berpuasa. Seperti niat puasa yang seperti sebelum-sebelumnya. Iya, dia puasa beneran gitu, tetapi nanti di tengah pekerjaan kalau nggak kuat baru. Tapi kalau misalnya dia memang malam nggak niat, pagi-pagi sarapan. Kerja. Dia kalau misalnya dia jadi kerja, kalau misalnya sawahnya tutup atau truk damnya nggak berangkat, terus piye? Sudah kadung sarapan. Ya gitu kira-kira. Ini ngomong-ngomong tentang kodok tadi ya Pak. Jadi ada pertanyaan dari teman-teman. Ini mungkin pertanyaan penutup di sesi ini. Oke. Jadi ngomongin masalah kodok, biasanya mohon maaf kaum perempuan. Biasanya kaum perempuan kan ada halangan ketika berpuasa. Iya. Puasa kan wajib, jadi harus diqadai ketika di lain bulan Ramadan. Jadi ada pertanyaan nih Pak, bagaimana sih ketika kita mengqadha puasa Ramadan itu dibarengkan niatnya itu dibarengkan dengan puasa Senin Kamis. Oh gitu ya, dibarengkan dengan puasa sunnah. Dibarengkan puasa sunnah. Ya ada Senin Kemis, ada kadang Rojab, ada Syaban, apa puasa-puasa yang sunnah. Ayyamul Bid atau itu kan. Iya, begini, ada rumusan yang ditulis oleh Imam As-Suyuti ya di dalam Al-Ashbah wan Nazair. Membarengkan niat itu ada beberapa kategori. Ada yang dua-duanya sah, ada yang sah itu yang fardu saja, ada yang sah itu yang sunnah saja malah, kemudian ada yang tidak sah dua-duanya. Jadi begitu. Jadi kalau misalnya yang malayak tadil butlan filkul itu yang dua-duanya sah, itu seperti yang dicontohkan itu tadi. Misalnya begini, kamu itu mau ke Jumatan. Kan disunahkan mandi untuk hari Jumat. Nah, sementara kamu sedang jinabah. Ya, misalnya nek kamu ya jinabahnya piye ya? Soalnya urung de bojo. Ngimpi Pak. Ya bagi orang-orang yang punya istri lah misalnya itu. Iya, pagi-pagi sarapan dengan istrinya lah kira-kira ya. Kan dia jinabat. Kemudian dia ketika mau Jumatan kan disunahkan mandi. Sehingga dia itu ketika mandi kan sama-sama harus membasahi seluruh tubuh. Niatnya adalah dua-duanya. Jadi niat mandi janabah sekaligus dia itu juga niat mandi sunnah untuk Jumatan. Dua-duanya jadi. Dua-duanya sah. Dan konteks ini kemudian sama dengan itu. Jadi dalam fikih Syafi'iyah kemudian rumusan ini digunakan untuk mengkaji itu. Jenengan misalnya qadha puasa tetapi kemudian dibarengkan dengan puasa sunnah yang lain. Jadi diniati niat qadha, saya qadha puasa Ramadan, dan ini tadi benar ya yang disampaikan, yang qadha itu ya yang punya alasan ya. Termasuk perempuan ya ketika itu meninggalkan poso, tapi anak-anak beb sing sehat gitu. Ngapa ki qadha poso? Ya aku ketoke rak poso. Itu udah bisa, ada alasan kayak gitu ya. Jadi gitu ya. Ini dua-duanya jadi niat qadha sekaligus niat puasa sunnah. Nah, karena memang tadi saya sampaikan, As-Suyuti mengatakan itu ada yang dua-duanya jadi, ada yang jadi itu yang wajib saja. Misalnya kamu itu hajinya itu wajib dan haji sunnah. Kemudian dua-duanya kamu niati, ya yang jadi yang wajib. Kemudian ada yang jadi malah misalnya yang sunnah saja. Misalnya begini, kamu itu zakat misalnya ya kan.
niatmu zakat, tapi dengan beras mek segenggam tok gini misalnya ya. Saya niat zakat tapi berasnya segenggam. Kemudian kamu niatnya dua, niat zakat sama niat sedekah biasa. Yang jadi yang sedekahnya. Kenapa? Karena zakat dengan beras segenggam ngene iki kan rak cukup. Tidak mencukupi. Seharusnya kan 2,5 kg lah. Kira-kira kayak gitu ya. Tapi kamu niati dua-duanya, zakat plus sedekah. Yang jadi sedekahnya. Karena ini kalau dibuat untuk wajib nggak bisa, karena cuma segini gitu, misalnya itu. Ada yang tidak sah dua-duanya, itu ya ada. Jadi kalau kembali kepada pertanyaan, sebenarnya kalau misalnya kita mengqadha puasa, tapi kemudian dibarengkan dengan puasa sunnah, misalnya Senin Kemis, puasa Rajab, apa macam-macam, itu dua-duanya jadi dan bisa. Artinya mengqadha puasa, kemudian dibarengkan dengan puasa sunnah, qadhanya jadi, puasa sunnahnya juga jadi, dan dua-duanya clear ya. Oke. Jadi alhamdulillah gitu sudah terjawab ya teman-teman semuanya. Jadi inilah podcast bersama Pak Abdul Wahab. Dan catatannya begini Mas Ulin, artinya ini kan kita berbicara perspektif fikih ya. Yang namanya fikih itu kalau bahasanya Mbah Sahal di dalam beliau memberikan muqaddimah di beberapa kumpulan Baksul Masail. Itu nek rupak memang diokeh-okeh, itu namanya fikih ya. Jadi kalau sempit itu bisa diperluas. Artinya fikih itu perspektif juga berbagai macam perbedaan pendapat itu terjadi. Artinya ketika saya menjawab beberapa hal ini, itu tentu referensi yang saya pakai itu ya memang yang saya temukan. Kalau misalnya yang lain ada yang menemukan referensi lain, ya nggak usah pertentangan di dalam fikih itu, ya sampaikan saja, tidak menjadi soal gitu ya. Jadi itu catatannya. Jadi fikih itu memang kita harus punya keluasan cakrawala untuk nanggapi gitu ya, kira-kira kayak gitu ya. Dan yang penting ya solutif saja. Gitu. Oke. Terima kasih Pak. Jadi sama-sama. Itu teman-teman semuanya. Semoga perbincangan kita dari awal sampai akhir itu bisa membuahkan manfaat untuk kita semuanya, terutama untuk kalangan Unisnu, mahasiswa Unisnu Jepara sendiri. Gitu. Mungkin cukup sekian dari saya Muhammad Nuha dan beliau Bapak Abdul Wahab selaku dosen selaku dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya, sama-sama Mas Ulin. Terima kasih. Sekian dari saya, dari kami, teman-teman BEM Universitas Islam Unisnu Jepara. Kami mohon undur diri, mohon pamit. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya?